Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang angkatan 45. Dengerin penjelasannya ya. Kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang kelahiran angkatan 45. Angkatan 45 merupakan salah satu periodisasi dalam sastra Indonesia. Kelahiran angkatan 45 dilatar belakangi oleh penjajahan bangsa Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Karya sastra angkatan 45 ini lebih realistis dibandingkan karya sastra pujangga baru yang romantis. Sastrawan angkatan ini juga dikenal sebagai sastrawan yang tidak berteriak tetapi melaksanakan. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu perkembangan angkatan 45. Perkembangan angkatan 45 awalnya dilatar belakangi dengan yang sudah saya sebutkan di materi pertama tadi, yaitu adalah kependudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Secara singkatnya seperti itu. Untuk pembahasan yang kedua pada perkembangan angkatan 45, yaitu tema dan gaya. Yang ketiga itu ada tokoh-tokoh penting yang akan saya sampaikan, yang akan saya presentasikan setelah pembahasan dari perkembangan angkatan 45. Yang kelima itu ada pengaruh warisan. Angkatan 45 sangat mempengaruhi sastra di Indonesia. Angkatan 45 ini membuka jalan bagi generasi sastrawan di Indonesia. Dan karya-karya dari angkatan ini juga masih menjadi inspirasi bagi sastrawan modern Indonesia masa kini. Yang terakhir yaitu ada karya mereka seringkali dijadikan kurikulum sastra di Indonesia sampai saat ini. Salah satu karya penting dan selalu termaktub dan selalu ada dalam kurikulum sastra Indonesia yaitu salah satu puisi yang ditulis oleh Chairil Anwar berjudul Aku dan Jalan Sempurna atau kumpulan puisi Asrul Sani. Itu selalu ada dalam kurikulum sastra yang ada di Indonesia. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tokoh-tokoh penting dari angkatan 45. Saya akan membahas 4 tokoh yang ada pada angkatan 45. Yang pertama itu ada Chairil Anwar, yang kedua itu ada Asrul Sani, yang ketiga itu ada Idrus, yang keempat itu ada Rifai Apin. Kita bahas dulu tokoh yang pertama, yaitu Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir pada tanggal 26 Juli 1922 dan meninggal pada 28 April 1949. Chairil Anwar dikenal sebagai pelopor puisi modern di Indonesia. Dia juga dijuluki sebagai si binatang jalang, sesuai dengan judul puisi yang dia tulis. Karya-karya sastra Chairil Anwar ini menggambarkan semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Karya-karya penting dari Chairil Anwar yaitu ada Aku, Si Binatang Jalang, dan Deru Campur Debu. Kita masuk pada tokoh yang kedua, yaitu Asrul Sani. Asrul Sani lahir pada tanggal 10 Juni 1926 dan meninggal pada 11 Januari 2004 di Jakarta. Asrul Sani bukan hanya sebagai penyair saja, tetapi dia juga berkecimpung di dunia drama. Dia juga penulis dari sebuah skenario film. Dia juga menjadi sutradara dalam pembuatan film atau drama. Karya-karya dari Asrul Sani ini ada berbagai macam. Kalau dari puisi itu berjudul Surat dari Ibu. Kalau untuk film, skenario film, ia pernah menulis Lewat Jam Malam. Kalau untuk drama itu ada yang berjudul Nusa Penida. Kita masuk pada tokoh selanjutnya, yaitu Idrus. Idrus lahir pada 21 September 1921 dan meninggal pada 18 Mei 1979. Idrus dikenal sebagai penulis cerpen yang sangat realistis. Ia menuliskan cerita tentang kehidupan sehari-hari tapi dengan bumbu-bumbu kritik sosial di dalamnya. Contoh cerpen yang paling terkenal dari Idrus yaitu Dari Ave ke Maria ke Jalan Lain ke Roma. Tokoh yang terakhir yaitu Rifai Apin. Siapa sih Rifai Apin sebenarnya? Rifai Apin lahir pada tanggal 30 Agustus 1927 dan meninggal pada April 1955.
Rifai Yapin termasuk sastrawan yang masyhur pada masa itu. Tapi apa penyebab karya-karya dari Rifai Yapin susah sekali untuk didapatkan informasinya atau susah sekali untuk dimuat? Awalnya Rifai Yapin bergabung pada Lekra, yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang merupakan suatu organ dari salah satu persatuan, yaitu PKI, Persatuan Komunis Indonesia. Setelah adanya pergerakan dari G30 SPKI, karya-karya dari anggota Lekra termasuk dengan Rifai Yapin mulai hilang karena pada masa Orde Baru karya-karya mereka termasuk karya-karya yang dilarang seperti itu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.